Ya, bicara mengenai pendanaan startup, investor ini diprediksi akan semakin selektif memberikan pendanaan ke startup-startup. Dan karena itu, investasi ke perusahaan rintisan nasional pun tentunya diramal akan turun ya, apalagi investor dari kalangan modal ventura tentunya juga akan lebih selektif dalam mendanai startup karena mempertimbangkan kondisi ekonomi global. Investor kini nampaknya memang mengurangi porsi pendanaan karena memang likuiditasnya yang berkurang. Sedangkan pengetatan likuiditas terjadi karena beberapa faktor, diantaranya ada kebijakan moneter bank sentral di banyak negara seperti misalnya era suku bunga tinggi, lalu juga ada perang Rusia dan Ukraina yang berpengaruh terhadap supply dan juga tentunya ada pandemi COVID-19 yang memang belum benar-benar usai. Nah, kondisi ekonomi global ini membawa sentimen negatif bagi pendanaan startup termasuk di Indonesia. Meski begitu, investasi ini diperkirakan akan tetap ada namun menyesuaikan fundamental startup dan juga potensi pasar yang menjanjikan. Lalu seperti apa detailnya mengenai pendanaan startup ini? Kita akan bahas bersama dalam pendanaan startup turun, ekonomi digital RI ikut turun. Ya, ini adalah tren pendanaan startup ya. Jadi artinya pasca menguat signifikan pada masa pandemi, tren pendanaan startup ini melemah di sepanjang tahun 2022. Berdasarkan laporan State of Venture 2022, pendanaan modal Ventura Global pada 2022 mencapai 415,1 miliar dolar Amerika Serikat atau turun sekitar 35% jika dibandingkan tahun 2021. Dalam catatan CNBC Indonesia, pendanaan melambat begitu signifikan pada semester 2 2022, bahkan nilainya ini mencapai 65,9 miliar US dollar. Jadi artinya ini memang tahun-tahun keemasan pendanaan startup ini ada di tahun 2021 ya. Dan juga kalau kita lihat ini pada kuartal 4 2022 ini angkanya memang turun hingga 64% dari kuartal 4 2021 secara year on year dan memang kembali ke level pra-pandemi. Nah, sekarang di slide selanjutnya kita akan lihat lagi penurunan pendanaan startup terbesar begitu ya. Ya, ini adalah penurunan pendanaan startup terbesar. Berdasarkan data CB Insight, penurunan paling dalam terjadi di sektor kesehatan digital. Di sepanjang tahun 2022, pendanaan untuk startup teknologi bidang kesehatan ini berkurang sekitar 57% secara year on year. Lalu juga ada pendanaan untuk startup teknologi retail yang memang turun juga, ini turunnya sekitar 52%. Lalu juga ada teknologi keuangan atau fintech yang turun ini sekitar 46%. Jadi memang ini rame-rame turun begitu ya untuk sektor kesehatan, retail dan juga keuangan fintech. Nah, di slide selanjutnya kita akan lihat nih berdasarkan wilayah, sebetulnya wilayah mana saja yang terkontraksi paling besar untuk penurunan pendanaan startupnya. Nah, ini adalah zonasi pendanaan startup di dunia ya. Jadi kalau kita lihat dari wilayahnya, kontraksi terbesar ini memang terjadi di Asia yang pendanaannya ini berkurang sekitar 40%. Nah, lalu selanjutnya untuk di Amerika Serikat kita lihat juga ini pendanaannya turun sekitar 17%, lalu untuk Eropa juga turun sekitar 17% year on year. Nah, menariknya begitu ya, ini terjadi hal yang berbeda kalau di Afrika. Jadi untuk pendanaan modal ventura di Afrika pada tahun 2022 ini mencapai 3,1 miliar dolar Amerika atau nilainya ini melonjak 35% secara year on year. Nah, ini merupakan rekor baru ya untuk Afrika menurut CB Insight. Nah, CB Insight juga mengklaim data pendanaan ini berasal dari sumber-sumber yang sudah diverifikasi. Meliputi data dari lembaga pemerintahan, konfirmasi langsung dari perusahaan, siaran pers perusahaan, atau pemberitaan media yang memang kredibel. Nah, sementara kalau kita lihat juga nih di Indonesia, untuk diketahui saja pada Desember 2022, Menteri Komunikasi dan juga Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan saat ini telah terjadi penurunan aliran pendanaan startup digital di wilayah Asia yang memang dilihat tadi ya mencapai 60% secara year on year pada kuartal 3 2022. Sedangkan kalau dilihat begitu ya secara quarter to quarter juga mengalami penurunan sebesar 33%. Nah, ini adalah data begitu ya mengenai pendanaan terendah dalam 2 tahun. Perusahaan riset ekosistem startup global atau CB Insight baru-baru saja ini merilis data terbaru mereka. Salah satunya adalah daftar investasi startup terbesar di Asia yang memang mencantumkan 2 nama dari Indonesia. Laporan CB Insight yang bertajuk State of Venture Third Quarter 2022 merangkum seluruh kesepakatan pendanaan yang terjadi selama Juli hingga September 2022. Salah satu kategori yang mereka tampilkan adalah daftar investasi terbesar di wilayah Asia.
Menurut laporan tersebut, investor di seluruh dunia telah menyalurkan dana sekitar 74,5 miliar dolar Amerika dalam 7.936 kesepakatan pendanaan startup. Nah, mayoritas kesepakatan tersebut adalah penanaman modal ke startup di Amerika Serikat dan juga Asia dengan kontribusi masing-masing sebesar 36% dari nilai-nilai pendanaannya. Nah, nilai pendanaan yang terekam selama periode Juli hingga September 2022 adalah yang paling rendah dalam 2 tahun terakhir, yaitu pada kuartal 2 2020. Nah, selain nilai total pendanaan rata-rata, nilai pendanaan yang diterima startup juga turun drastis dari 25 juta dolar pada 2021 begitu ya ke 18 juta dolar pada tahun 2022. Nah, di sisi lain median dari nilai pendanaan stabil di 4 juta dolar dan memang kalau kita lihat juga begitu ya, kecenderungan ini adalah sinyal penurunan selera investor ke investasi yang memang berukuran besar. Tetapi mereka tetap aktif di kesepakatan atau di perjanjian tahap awal. Nah, khusus untuk di Asia, median dari nilai pendanaan ini memang merosot juga, tapi merosot tipis saja begitu ya, dari 6 juta US dollar ke 5 juta US dollar. Tentunya ini bisa menjadi indikator ya bahwa artinya investor ini tidak lagi rela untuk membayar terlalu besar untuk saham startup di Asia atau founder yang bersedia melepas saham di harga yang memang lebih rendah. Nah, di slide ini kita akan membahas begitu ya mengenai pendanaan startup di Asia. Nah, kalau di total pendanaan yang diterima oleh startup di Asia sepanjang kuartal 3 2022 adalah sekitar 20,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 309 triliun rupiah dalam 2.890 kesepakatan. Nah, dari 10 nilai pendanaan terbesar sepanjang Juli hingga September 2022, 2 diantaranya diterima oleh startup asal Indonesia. Kita lihat ya, ini startup asal Indonesia yang menerima pendanaan yang nilainya tidak sedikit. Ini ada di Dana Indonesia nilainya sebesar 555 juta US dollar. Lalu juga ini ada yang dari yang lain dan ini dari Indonesia tadi ya seperti yang tadi saya bilang ada 2 begitu yang menerima pendanaan cukup besar nilainya. Ini selanjutnya adalah dari Traveloka Indonesia sebesar 300 juta US dollar. Ya kita lihat saja ke depannya startup ini akan seperti apa ya. Artinya apakah di tahun 2023 ini adalah momentum atau akan kembali rebound begitu pendanaan akan meningkat lagi dan juga investor akan lebih melihat bahwa sebetulnya startup ini masih cukup potensial.